Halo Sobat Coffee, kembali lagi di Bisik, tempat kita ngobrolin film dengan cara yang asik, santai, tapi tetap berisi. Nah, ini dia episode perdana kita di season 2 yang sekarang udah resmi pindah ke YouTube. Tepuk tangannya dong. Dan di episode pertama ini kita bakal bahas film animasi lokal yang lagi rame banget dibicarain, yaitu Jumbo. Yuk langsung aja kita mulai bisik, bincang asik, cerita coffee. Kamu tuh lihat dong. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Kisah Kesatria. Oke, kita pemanasan dulu yuk pakai segmen trivia Jumbo bareng tamu kita hari ini. Boleh dikenalkan siapa namanya? Halo, nama saya Jaka. Iya, saya dari Ilkom, dari UNESA. Iya, ada Ferry. Dari mana sih Mas Ferry? Dari tadi. Oh iya. Halo teman-teman semuanya, aku Esther dari IKOM 2024. Nah, kita masuk ke pertanyaan 1. Jumbo ini tuh diproduksi oleh rumah produksi mana sih? Setahu Mas Jaka. Visinema. Wah, setahu saya sih. Ayo. Iki ada clue. Ada clue huruf kan? Tes ya dong. Depannya V. Oh, Visinema. Aja. Dari rumah produksi Visi Media nggak sih? Ah, Visi Media apa bukan ya? Siapa pengisi suara 3 kambing di film Jumbo? Oh my God. Siapa ya? Ayo. Chico Jericho betul nggak? Iya, terus yang satu siapa lagi? Aduh, siapa ya satunya? Nyerah. Ayo siapa? Ih, padahal Aku pernah kok lihat. pemeran cakep-cakep loh, masa nggak tahu sih? Karena clue. Dari tadi clue ya. Yang pertama depannya A. Ariel Noah. Bener gak? Oh salah. A. Ahmad Saryanto. Arfadi Agusti. Yang kedua. A. Ikan Ruswana. Sumpah aku kalau nama orang tuh aku, sorry kapasitas otakku cuma jadi aku kayak nggak terlalu ingat nama-namanya. Tapi aku tahu mereka nih tiga bintang, bukan. Ya, 3 bintang aktor yang emang udah banyak di film-film besar sih. Tapi Jadi aku nggak tahu namanya siapa, cuman mereka terkenal. Jadi ada Angga Dwi Mas Sasongko, ada Chico Jericho, Ganindra Bimo. Itu. Apa judul lagu yang mamanya Don ciptakan? Selalu ada di nadimu. Emang mau pertanyaan di Jaka gitu? Enggak kan? Masa sih? Ya lagu yang viral itu loh yang biasa di bikin buat story, biasanya kayak bikin story habis nonton Jumbo pasti pakai lagu itu. Aku pakai lagu Malik sih. Iya sih, gak salah sih. Lagu ada 2. Tebak dulu Mas Wer. Iya, lagu Malik kan pengisi. Kalau lagunya Malik apa judulnya? Wah, nggak tahu lu. Ah, kocak. Nah. Oh, itu lagu untuk si Don yang waktu ditinggalin ya? Iya betul. Eh, Yang ada di buku. Aduh, judulnya apa ya? Sabar, mikir dulu. Judulnya Nah, jawabannya adalah selalu ada di nadimu. Sampai aku mau mirip apa jawabin. Kita akan memasuki ke bahasan inti. Kita tuh penasaran nih. Mas Jaka tuh nonton Jumbo, ekspektasinya tuh apa sih sebelum nonton? Yang pasti ekspektasiku sangat tinggi karena aku itu udah nungguin dari lama. Itu kan teasernya pertama kali dirilis pas setelah COVID ya 2022 ya. Terus aku lihat kok ini promising nih, menarik nih, kayak Indonesia punya
animasi baru dan kayak meyakinkan gitu. Dan setelah melihat ya alhamdulillah ekspektasi itu terpenuhi gitu, terbayarkan gitu. Nunggu beberapa tahun untuk film sekelas itu menurutku gokil. Sebelum nonton Jumbo, saya nonton Pengepungan di Bukit Duri dulu. Habis itu saya nonton Kodrat 2. Habis itu saya nonton Jumbo. Habis itu saya nonton Minecraft. Jadi, ekspektasi saya untuk film Jumbo ini sebelum dia tayang di dan juga beredar di bioskop, ekspektasi saya nggak tinggi-tinggi amat ya, karena baik lagi ini merupakan film yang baru pertama kali yang 100% made in Indonesia, jadi pasti banyak banget kekurangan yang ada dari film Jumbo. Entah itu dari aspek, mungkin yang paling berasa mungkin di aspek story-nya ya, karena story-nya masih, mungkin karena ditujukan untuk anak-anak ya, jadi nggak terlalu berat. Seperti itu. Jujur ekspektasi aku lumayan tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget sih, karena aku takut kalau terlalu tinggi tuh kayak terlalu FOMO gitu, karena orang-orang tuh banyak banget yang bilang kalau misal filmnya tuh bikin nangis banget. Aku tuh ekspektasinya, ini pasti bakal sedih-sedih banget nih filmnya nih. Ya gitu lah, rupanya nggak sesuai sama ekspektasiku sih. Oke, pertanyaan kedua, adegan mana yang paling berkesan buat kamu dan kenapa? Tapi sambil acting dong. Kalau adegan berkesan itu yang pas omanya Don nasehatin Don. Gimana itu tuh aku nasihatnya? sempet nangis di situ karena aku merasa relate gitu bahwa di dunia ini tuh nggak hanya ada yang bercerita, tapi ada juga yang mendengar. Ya seperti itu yang seperti dijelaskannya omanya Don itu. Kira-kira gimana sih omanya Don tuh ngomong apa sih? Aku lo nggak tahu. Apa coba praktekin pakai acting. Harus acting yang itu? Iya dong. Harus acting bisa yang lain. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Sorry ya, kalau gagal ya. Don, di dunia ini itu gak hanya tentang kamu. Ada juga yang peran pendengar, ada juga peran yang bercerita. Jadi ketika kamu ya itu ya. Nah, Kelanjutannya nonton sendiri ya, Ya, oke. takutnya spoiler gitu. Apa ya? Cek, aku mengingat-ingat. Yang paling berkesan adalah waktu Mae bilang, kamu sih Don, maunya didengerin mulu, nggak mau dengerin. Nah, itu. Adegannya gimana sih Mas Fer? Jadi waktu aku harus menjelaskan adegannya persis ini. Langsung dipraktekin Langsung aja. kita katakan Don jadi Raya Farai. Karena Langsung praktekin aja. Berdiri loh nggak apa-apa. Kak, ya itu tadi kan waktu ya apa yang menjelaskan kan sampai jatuh sih itu. Sampai grounding Iya, Kak. seperti ini ya kan Kak Tinggi. Oke, Pokoknya biar kalimat yang bagian itu ya, karena itu merupakan kayak melihat diriku di masa lalu di mana aku egoku sangat tinggi dulu. Waktu dulu egoku sangat tinggi banget. Jadi itu sedikit menyadarkan bahwa harus tetap menerima banyak saran. Ini sih, menurut aku tuh berkesan tuh banyak maksud ya. Cuman menurutku yang emang scene yang bener-bener kayak mata aku ini tuh termanja banget tuh waktu Don sama Mary itu lagi di panggung pentas nyanyi berdua yang Mary ngeluarin gelembung. Itu yang waktu mereka bagian ref berdua. Yang dia ada ngeluarin gelembung sama ada kainnya yang terbang-terbang itu loh. tampilin nggak sih, acting nggak sih? Berdiri nggak apa-apa kok Kak. Gimana aku nggak Mary? Iya nggak apa-apa. Kayak gimana sih kurang lebih gitu? Pokoknya nanti aku ingatnya si Don itu berdiri di tengah, dia nyanyi lagu dari ibunya itu, baru kayak si Mary kayak bawa kain gitu kayak kelilingin mereka gitu. Kita beri tepuk tangan dong buat Kak Esther. Nah, pertanyaan ketiga nih, apa sih pesan moral terbesar yang kamu tangkep dari film ini? Selain yang tadi deh, coba ada nggak? Itu sih, kalau aku melihatnya ini tentang self-accepted, kayak penerimaan diri sendiri. Kayak kita tuh harus berdamai dengan diri sendiri, dengan hal-hal yang kita tidak bisa kontrol.
Seperti ya contohnya ada Don di sini yang dia diejek temannya, dihina temannya, tapi Don bisa membuktikan bahwa dia punya kelebihan lain di luar itu gitu loh. Dia bisa menunjukkan skillnya, menunjukkan potensinya bahwa dia tuh nggak hanya bisa itu dong. Maksudnya dia punya kurang yang ini, tapi dia punya kelebihan yang ini. Maksudnya semua orang itu beda-beda di dunia ini itu sih hal aku melihatnya. Sedih banget. Berarti ini buat menonton, ayo nonton karena banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil walaupun ini filmnya tuh animasi ya Kak ya. Gitu. Nah, Mungkin pesan moral yang bisa diambil dari film itu adalah kelakuannya si siapa itu? Sing anake itu. Anake. Sing itu loh, sing jahat itu loh. Siapa sih namanya? Aduh, lali kan. Ayo, sapa? Wah, ayo Fan. Ata. iya. Ata ya. Karena sangat keterbalikan, sangat bertolak belakang banget sama abangnya yaitu si Bang Acil. oh iya bang ini saat bertolak belakang. Jadi kayak apa yang udah dilakuin abangnya itu udah pernah dilakuin adiknya kayaknya, karena abang adik harusnya tidak terlalu jauh itunya apa jenis kelakuannya. Jadi ya bisa diambil adalah ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Acil bahwa kamu jangan pernah bully teman-temanmu ya, itu aja sih. Kalimat yang masih ku ingat sih. Menurut aku sih yang kayak dibilang teman-temannya Jumbo ke Jumbo waktu dia belum sadar, itu kita tuh harus bisa ngedengerin orang, maksudnya mendengar orang sebelum kita didengar orang. Terakhir nih aku pengen tahu pendapat Kak Jaka. Menurut Kak Jaka, film kayak Jumbo ini tuh harusnya punya dampak apa sih buat perfilman Indonesia, khususnya animasi? Kalau aku lihatnya gini, ini kan Jumbo per kemarin malam ini udah 6 juta. Kayaknya pekan ini harusnya bisa nembus 7 juta lah. Nah, seperti Pak Wapres Gibran bilang bahwa Jumbo ini menandakan era baru animasi Indonesia. Dan menurutku iya, karena gini, kalau semisal film kamu udah nangkring di 10 film terlaris di Indonesia saat ini, Jumbo kan kalau nggak salah kemarin udah 6 lah, di peringkat 6 di bawah Warkop DKI dan Pengabdi Setan. Nah, itu tuh bakal ngerubah pasar gitu loh. Dan harusnya di tahun-tahun berikutnya di Indonesia ini bakal banyak film animasi sekelas Jumbo. Dan menurutku Jumbo ini dibanding film-film animasi yang udah ada kayak si Juki, Adit dan Sopo Jarwo, terus dulu kita kan ketika kecil kan udah disuguhi animasi-animasi Indonesia kayak Pedal Pop dan lain-lain kan. Nah, formulanya Jumbo ini menurutku formula yang dipakai oleh studio Hollywood yang dia itu gabungin lokal tapi juga secara eksekusi itu udah global gitu. Dan itu yang aku lihat dari Jumbo. Dan harapannya dengan Jumbo udah nangkring di posisi 10 teratas, produser-produser lain itu makin tergerak gitu bikin film animasi seperti ini, dan semoga aja dalam beberapa tahun itu makin banyak gitu. Itu kemarin aku dengar Pak Manas udah mulai bikin lagi Adit dan Sopo Jarwo lagi. Itu sih yang aku lihat gitu. Mungkin untuk secara general mungkin ini adalah sebuah genre baru di mana kita sedang di tahun ini sedang banyak sekali, terlalu banyak ya kakean genre horor. Jadi mungkin Jumbo ini datang untuk menyegarkan suasana bahwa film bagus itu tidak harus film horor. Itu mungkin secara general, dan untuk mungkin secara animasi sangat mensupport sekali. Saya bukan Gibran yang tiba-tiba datang dan kayak ada anak kecil menang lomba terus pialanya dia ambil oleh kepala sekolah, tidak seperti itu. Jadi semoga ini menjadi inspirasi atau motivasi untuk para studio-studio lokal, entah itu studio 3D atau visual effect atau segala macam, agar dia bisa menciptakan karya-karya yang bisa tembus sampai layar bioskop di Indonesia. Seperti itu. Menurut aku ini tuh salah satu loncatan besar sih. Maksudnya dari banyak film animasi Indonesia itu jarang sih yang bener-bener sampai 4 juta ya, 4 juta penonton di bioskop tuh. Dan alur cerita yang benar-benar ringan, bisa dicerna sama semua umur, benar-benar semua umur tuh bisa mencerna semua film ini. Menurut aku
film Indonesia itu harusnya kayak gini sih, kayak mendidik tapi bisa seru untuk semua kalangan. Oh gitu, jadi film-film yang komedi-komedi gitu ya? Jadi terharu tapi tetap bikin orang tuh ada efek seneng, sedih, ya pokoknya. Oke, bakal langsung nonton aja ya, nggak usah spoiler. Nah, seru banget episode perdana kita hari ini. Dari trivia, ngobrolin makna filmnya, sampai main challenge bareng tamu kece kita. Tepuk tangan dulu dong. Buat kamu yang belum nonton Jumbo, buruan deh. Ini film buatan anak bangsa yang patut banget diapresiasi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe @coffeecom. Sampai ketemu di Bisik episode selanjutnya. Bisik, bijak asik, cerita Coffee. Jadi teman-teman, di Prodi Ilmu Komunikasi UNESA ada yang namanya LSO Komunitas Film Indie Komunikasi atau yang sering disebut dengan Coffee. Kak, saya mau gabung. Nama saya Edo, Kak. Saya belum ada pengalaman di dunia film. Mohon bantuannya. Tapi Ren, syuting di Coffeecom ini benar-benar menyenangkan. Video tanggal 50, bantuin jadi like man dong. Siap, Mas. Putri Nuraini. Hadir, Pak. Yoga Pratama. Hadir, Pak. Edo. Itu yang tidur di luar aja. Jangan cukup ya buat hari ini. Besok kita kumpul jam 5 pagi, oke? Ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ke sana. And action. Kan Bapak bilang, jatah bolos kamu itu cuma 3. Kamu itu kemana aja sih? Bilang marah, itu ya marah. Keluarin emosinya. Film kita lolos festival. Oke, kita nextin ya. Dok, dicariin tuh. Katanya kapan bimbingan. Berisik.